Yang bisa melihat jin hanya mata engkau manusia asli yang tak bisa lihat jin, dan mata jin yang ada di badanmu. Dia kodrat manusia yang asli. Oleh karena itu hantu setiap negara beda-beda. Dicekik oleh Rasul jin itu. Raja, manusia, dan jin. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ada seorang yang dibilang Ustaz, bisa mengusir jin Ustaz. Ketika keluarga panggil Ustaz untuk ke rumah berobat, Ustaz tersebut untuk ke rumah berobat, Ustaz itu bilang sekali lihat wajah yang sakit saya sudah tahu kalau dia diganggu jin. Terus Ustaz itu bilang dia bisa mengeluarkannya. Dalam kategori ini apakah kita termasuk berobat ke dukun Ustaz? Yes. Jawabannya yes. Itu dukun. Nah, karena kalau tak dukun tak bisa melihat jin. Yang bisa melihat jin hanya dukun. Itu dukun terbagi dua, dukun asli atau dukun bohong. Tapi jelas dukun. Kalau dukun asli berarti dia benar-benar bisa melihat jin. Kenapa dia bisa melihat jin? Karena di badannya ada jin. Matanya sudah 4. Mata dia 2, mata jin yang di badannya 2. Wajar kalau bergabung 2 mata itu, mata manusianya bisa melihat alam jin. Karena ada mata jin yang nangkring di matanya. Saya bertemu dengan orang-orang yang bisa melihat. Berapa orang? Walau umur saya tak panjang, mungkin sudah bertemu sampai 6-7 orang. Yang kata orang punya indera ke-6. Bisa melihat. Dan ketika di ruqyah, semua yang bisa melihat yang saya temui itu ada jin di badannya. Ada jin di badannya. Semuanya. Tanpa terkecuali. 6 atau 7 orang yang pernah saya temui seumur hidup saya dalam berdakwah, yang bisa melihat, ketika di ruqyah ada jin di badannya. Wajar bisa melihat. Matamu sudah 4. Mata engkau manusia asli yang tak bisa lihat jin, dan mata jin yang ada di badanmu. Jin melihat jin, hal yang wajar. Kalau engkau manusia asli, engkau tak bisa lihat jin. Karena Allah mengatakan, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kaumnya bisa melihat engkau di saat engkau tak bisa melihat mereka. Inilah dia kodrat manusia yang asli. Manusia tak bisa lihat jin, jin bisa lihat manusia. Jadi kodratmu yang asli adalah engkau tak bisa lihat jin. Sekarang engkau bisa melihat jin karena engkau berkawan dengan jin. Yang berkawan dengan jin adalah dukun, bukan ustaz. Walau tasbihnya panjang. Atau itu dukun palsu. Katanya bisa lihat jin, tapi hanya nipu untuk engkau kasih duit. Namanya dukun palsu. Dukun apa namanya? Ya dukun palsu kan? Yang bisa di berita-berita dukun apa tuh? Dukun palsu kan? Dukun palsu, bisa aja dia bohong. Oh, saya tahu nih wajahnya udah ada jin. 30 jin di badannya gitu. Tuh mulai Anda ditakut-takuti. Supaya Anda tergantung kepadanya. Oh 30. Nggak cukup 50.000, 30 mau dikeluarkan. Kalau satu jin saja 10.000 kali 30 minimal 300.000 lah. Itu dukun palsu. Anda ditipu, sebenarnya dia nggak bisa lihat. Tapi sama-sama dukun. Satu dukun asli, satu dukun palsu. Kalau ustadz yang asli tak bisa lihat jin. Karena begitu kodrat manusia Allah buat, nggak bisa lihat jin. Yang bisa lihat jin, orang yang di badannya sudah ada jin. 1, 2, yang bisa lihat jin adalah orang yang jin sedang menampakkan diri kepadanya. Bagaimana cara jin menampakkan diri kepadanya? Saya tidak bisa terangkan, karena saya bukan jin. Jadi saya tidak bisa menerangkan bagaimana jin bisa menampakkan diri kepada manusia. Kita nih,
berapa orang di masjid ini, jin bisa menampakkan diri kepada kita satu orang saja, yang lain tak nampak. Itu bisa. Caranya bagaimana? Saya tak bisa terangkan. Jadi bisa saja jin itu nampak oleh seorang manusia, sebenarnya di dalam badannya tidak ada jin, namun si jin itu sedang menampakkan diri. Itulah dia tukang sate yang kena ganggu, tukang bakso yang lari terbirit-birit karena ada kuntilanak datang. Hah? Ada pocong. Itu jin sedang menampakkan diri. Dan jin menampakkan diri untuk nakut-nakuti. Oleh karena itu, dia akan menampakkan dirinya sesuai dengan bagaimana manusia takut, bentuk, rupa, seperti itu dia datang. Oleh karena itu, hantu setiap negara beda-beda. Hantu Indonesia dengan Malaysia mirip lah. Tapi begitu pindah ke Cina, hantunya sudah loncat-loncat dan pandai kungfu. Ketika sudah pindah ke Amerika, hantunya takut matahari. Kena matahari dia terbakar. Jadi hantu macam-macam. Tergantung masyarakat di situ takutnya yang kayak apa. Maka dia akan muncul dengan bentuk yang kayak seperti itu. Ada mata, ada kepala jalan tanpa badan. Namanya apa? Apa namanya yang kepala jalan tanpa badan di Kalimantan itu apa namanya? Kuyang. Palasi. Nah, macam-macam lah, tak tahu saya namanya apa. Intinya adalah yang ditakuti orang kayak apa, kayak akidah orang takut, kayak itu dia datang. Maka orang takut pocong, dia datang dalam bentuk pocong. Maka ada teman saya di Pekanbaru ini pergi ke Jawa, ditakut-takuti dengan yang namanya gondrowo. Kawan saya tahu gondrowo, tapi dia ingin ketawa-ketawaan. Jadi gondrowo itu kayak apa sih? Di negeri kami di Sumatera nggak ada yang namanya gondrowo. Dia badannya berbulu dari atas sampai bawah. Oh, di negeri saya juga ada yang berbulu dari bawah sampai atas, tapi namanya baru. Bukan gondrowo namanya monyet. Jadi jin datang dalam bentuk yang ditakuti orang. Kalau dia datang dalam bentuk yang tak ditakuti orang, dia orang tak takut. Yang dia inginkan orang takut. Kalau orang takut, nah dia mulai masuk tuh. Dia nampakkan diri di pohon-pohon supaya orang takut. Nanti orang menganggap ini pohon angker, pohon berpenunggu, supaya tak berpenunggu buat sesajen, sembelihkan ayam. Itu yang diinginkan. Nanti dimainkan duta besarnya. Oh, penunggunya itu ingin disembelihkan ayam serba hitam, kambing serba kuning, sapi serba kuning. Mulai penyembelihan hewan untuk selain Allah. Penyembelihan hewan untuk selain Allah namanya syirik. Dimulai dari rasa takut, mulai dari ketakutan, mulai dari orang-orang yang menyebarkan rasa takut. Dan yang menyebarkan rasa takut itu delegasi-delegasi jin. Begitu. Oleh karena itu cara untuk terhebat berhadapan dengan jin adalah jangan takut. Kalau Anda tak takut, yang takut jinnya. Karena entah apa yang terjadi, saya pun tak tahu. Jin itu tahu orang yang berani dan orang yang takut. Semakin Anda takut, semakin dikerjain. Semakin Anda berani, semakin malas dia ngerjain. Karena dia tahu bakalan gagal. Mungkin dalam tubuhmu ada aura-aura yang bisa dia lihat. Wallahu alam, saya tak tahu. Ini orang berani nih, nggak bisa dia dekat, tak bisa dia mainkan. Suatu hari jin menampakkan diri kepada Rasul. Rasul mau dimain-mainkan. Rasul manusia paling pemberani. Yang ada kena cekek. Dicekek oleh Rasul jin itu.
Kata Rasul, sampai saya merasakan dinginnya air liurnya di tangan saya. Antum nampaknya udah lari, muncul kayak gimana? Sampai air liur, dingin air liurnya netes di tangan saya, kata Rasul. Dan saya ingin mengikat jin itu untuk besok pagi dimainkan oleh anak-anak Madinah. Mau saya ikat. Tapi saya ingat doa saudara saya Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, berikan aku kekuasaan wahai Rabbku yang kekuasaan itu tak pantas dimiliki oleh siapapun setelah diriku. Maka Allah kabulkan dengan Nabi Sulaiman menguasai jin, raja, manusia dan jin. Maka jin adalah tentara Nabi Sulaiman, patuh kepada Nabi Sulaiman. Itu tak ada dimiliki oleh selain manusia, selain Nabi Sulaiman setelah itu. Maka ini adalah tentara saudaraku Sulaiman. Kalau aku ikat, aku main-mainkan, aku melanggar permintaan doa saudaraku Sulaiman kepada Robnya, akhirnya saya lepaskan. Itu artinya air liur jin tak najis. Maka kalau ada jin menampakkan diri, boleh jadi bukan di dalam badan kita ada jin, namun memang dia sedang menampakkan diri. Ingin membuat kita takut. Cara melawannya jangan takut. Tunjukkan kepada dia kita tidak takut, agar dia tidak berani. Tapi kalau kita tunjukkan kepada dia kita takut, kita semakin dikerjain. Wallahu a'lam. Nah.